Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali tentunya masih dengan Bu Detsi di sini. Dan hari ini kita masih membahas tentang sistem pernapasan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami materi pelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang. Di antaranya adalah status kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang status kesehatan bagi orang yang merokok. Jadi, subpokok bahasanya sendiri adalah bahaya rokok bagi kesehatan. Kenapa rokok ini sangat berbahaya, ada apa dengan rokok, kemudian bahaya apa yang ditimbulkan dari rokok, dan bagi siapa rokok itu berbahaya. Kita akan bahas hari ini. Kemudian selain bahaya rokok bagi kesehatan, kita pun akan membahas tentang kelainan-kelainan serta penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Oke, kita akan mulai dari yang pertama tadi. Yang pertama adalah bahaya rokok bagi kesehatan. Apakah ada yang tahu rokok? Ya, tentu sudah sangat tahu rokok, apalagi anak laki-laki. Ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang soleh dan soleha, pastinya bisa untuk memilih apakah harus merokok atau tidak. Tahu bahaya atau tidaknya bagi kesehatan, baik buruknya bagi kita. Nah, rokok adalah benda beracun yang sangat berbahaya bagi orang yang merokok, atau kita sebut dengan perokok aktif, maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok, atau kita sebut dengan perokok pasif. Jadi bahaya rokok ini bukan hanya untuk sendirinya yang mengkonsumsi rokok, tapi bahaya rokok itu juga dapat membahayakan kesehatan bagi orang-orang di sekitarnya yang tanpa sengaja menghirup asap rokok. Kemudian, merokok merupakan kebiasaan buruk, sudah tentu ya. Kemudian orang yang merokok memiliki napas yang pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecap rasanya berkurang, sering mengalami iritasi mata, sakit kepala, dan pusing. Jadi, salah besar ketika ada yang beranggapan bahwa rokok dapat menghilangkan pusing. Ternyata justru dengan merokok pusingnya akan bertambah. Kemudian, merokok dapat membuat nafsu makan berkurang, sehingga merokok dapat menyebabkan kekurangan gizi, pertumbuhan menjadi terhambat, dan kesulitan atau kecerdasan sulit untuk berkembang. Mungkin ini salah satu faktor ya, kenapa kita dapat nilainya kecil-kecil. Ya. Nah, dalam waktu lama, orang yang merokok itu dapat terkena penyakit, diantaranya adalah TBC, hipertensi, jantung, osteoporosis, kerusakan rambut, mata, dan gigi. Kemudian terjadi penuaan dini pada kulit, serta dapat menimbulkan kanker paru-paru atau kanker tenggorokan. Wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif, artinya dia tidak merokok, dapat menyalurkan zat-zat beracun dari asap rokok kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah. Nikotin pada rokok menyebabkan denyut jantung janin bertambah cepat. Sedangkan karbon monoksida pada rokok menyebabkan berkurangnya oksigen yang diterima oleh janin. Dulu pernah Ibu jelaskan di sistem peredaran darah bahwa hemoglobin itu memiliki kemampuan mengikat oksigen. Tapi ketika oksigen itu berada berbarengan dengan karbon monoksida, maka si sel darah merah itu akan lebih dulu mengikat karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Makanya tadi karbon monoksida dalam rokok itu dapat membahayakan, menyebabkan berkurangnya oksigen, baik bagi perokok ataupun perokok aktif ataupun perokok pasif. Anak-anak yang orang tuanya merokok akan rentan menderita sesak napas, infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, anak-anak tersebut mempunyai kemungkinan 2 kali lipat untuk dirawat di rumah sakit pada tahun pertama kehidupannya. Jadi kalau yang orang tuanya merokok, dia rentan dengan berbagai macam penyakit ya tadi. Asap dari rokok yang baru mati di asbak mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan mengandung 50 kali bahan pengiritasi mata dan pernapasan.
Semakin pendek rokok, semakin tinggi kadar racun yang melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalan raya yang macet. Asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia yang 200 jenis diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Nah, apa saja yang ada di dalam rokok akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, inilah kandungan zat yang ada di dalam rokok. Ya, jadi dari satu batang rokok, ini kandungan-kandungan zatnya. Rokok apa, Bu? Rokok merek apapun itu, kandungan zatnya sama. Di sini ada hidrogen cyanida, racun yang biasanya digunakan untuk hukuman mati. Kemudian ada toluidin, ya, ada aseton. Biasanya aseton dipakai untuk penghapus cat. Kemudian ada amonia. Amonia ini biasanya ada di pembersih lantai, ya, yang membuat lantai menjadi bersih, menjadi celing. Kemudian ada naptalin. Kemudian ada uretane. Kemudian ada metanol. Nah, metanol ini adalah bahan bakar untuk roket. Kemudian ada toluene, pelarut yang biasanya dipakai untuk industri besar. Kemudian ada arsenik. Arsenik ini biasanya dipakai untuk racun semut. Kemudian ada piren, ada dibenjadridinin, ada juga dimetil itrosamin. Kemudian ada fenol butane. Biasanya fenol butane dipakai untuk bahan bakar korek api. Kemudian ada naftalen atau kapur barus yang kemarin kalian pakai untuk percobaan pernapasan pada hewan dan serangga. Dia berfungsi untuk menahan keluarnya CO2. Ya. Kemudian ada kadmium, biasanya dipakai untuk aki mobil. Polonium 210. Ada karbon monoksida, ini merupakan gas yang biasanya dihasilkan dari knalpot kendaraan karena pembakaran yang tidak sempurna. Gas ini adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tetapi beracun. Kemudian ada benzoprin. Kemudian ada vinil klorida, bahan untuk membuat plastik PVC, plastik yang bisa dipakai untuk makanan yang panas, jadi plastik tahan panas. Nah, inilah yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita menghisap asap rokok, baik secara langsung yang disebut perokok aktif ataupun perokok pasif. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau memang sudah paham, silakan tinggalkan kebiasaan merokok kalian. Kalaupun mau merokok, silakan cari tempat sendiri, ya. Gak usah nyari teman, nikmati sendiri, jadi matinya pun sendiri. Ini kalau mau mati jangan ajak-ajak yang lain, ya. Jadi silakan, ini semua yang ada di rokok dari 1 sampai terakhir tadi nggak ada yang bermanfaat sama sekali, ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut. Tadi Ibu jelaskan ada beberapa macam zat. Nah, ini adalah beberapa zat di rokok yang sangat berbahaya dan ini kadarnya cukup banyak di dalam rokok, gitu ya. Yang diantaranya di sini ada yang disebut dengan nikotin. Nikotin ini merupakan zat kimia yang bersifat sangat toksik atau beracun, dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, kemudian bersifat karsinogenik. Maksudnya bersifat karsinogenik itu adalah mampu memicu kanker paru-paru. Dosis 60 mg pada orang dewasa dapat menyebabkan kegagalan pernapasan yang dapat berdampak kematian. Nikotin termasuk obat perangsang dan bersifat adiktif yang membuat pemakainya kecanduan. Jadi jangan coba-coba untuk merasakan rokok, karena kalau satu kali mencoba, pasti kalian akan kecanduan. Yang kedua adalah tar. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Tar dapat merusak sel paru-paru dan dapat menyebabkan kanker. Kita nanti akan lihat bagaimana paru-paru yang sehat dan yang paru-paru perokok. Kemudian yang berikutnya adalah karbon monoksida atau CO. CO adalah gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen.
Karena tadi si CO dengan oksigen ini akan bersaing untuk bisa terikat pada hemoglobin. Dan ternyata hemoglobin lebih tertarik mengikat CO. Kalau hemoglobinnya sudah mengikat CO, maka oksigen walaupun banyak di dalam tubuh tidak akan terikat. Artinya tubuh kita akan kekurangan oksigen. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok tadi bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas. Rokok sama halnya dengan narkoba yang terselubung. Oleh karena itu, sekarang tergantung kepada diri kita sendiri, apakah akan memilih ikut terjerumus ke dalamnya atau mampu keluar dari lingkaran maut rokok. Fakta-fakta yang telah dipaparkan seharusnya dapat dijadikan sebagai alasan kuat untuk segera berhenti merokok. Nah, tadi Ibu bilang rokok itu sangat berbahaya, jadi silakan kalian ambil sikap apakah kita akan terus mengikuti bahaya ini atau kita akan berhenti untuk memasukkan bahaya tadi ke dalam tubuh kita. Nah, selain rokok, ternyata yang mempengaruhi sistem pernapasan itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh faktor alamiah maupun non-alamiah. Zat pencemar alamiah misalnya debu gunung berapi, asap kebakaran hutan, pancaran garam dari laut, terus debu meteoroid. Itu adalah zat-zat ataupun partikel-partikel alamiah yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Zat pencemar non-alamiah adalah produk sampingan dari kegiatan manusia, berupa gas-gas beracun dari pabrik dan kendaraan bermotor, seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Kemudian asap pembakaran, materi dari pertambangan, debu konstruksi bangunan, debu buangan daripada sampah, buangan nuklir, serbuk kapas, serbuk batu bara, serat asbes, dan senyawa kimia lainnya. Itu merupakan zat pencemar non-alamiah. Pada umumnya, udara yang telah tercemar oleh partikel atau debu dari pabrik atau pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atau disebut juga dengan pneumokoniosis dengan tingkat gangguan yang berbeda-beda, mulai dari batuk, sesak napas, peradangan, sampai terbentuknya tumor paru-paru. Jenis penyakit pneumokoniosis antara lain silikosis disebabkan oleh debu silikon, asbestosis disebabkan oleh serat asbes atau magnesium silikat, bisinosis disebabkan oleh serat kapas. Biasanya ini banyak diderita oleh karyawan-karyawan atau buruh-buruh di pabrik garmen atau di pabrik pemintalan benang. Kemudian antrokosis disebabkan oleh debu batu bara dan beriliosis disebabkan oleh debu berilium dari industri lampu pijar, elektronik, dan pesawat ruang angkasa. Partikel yang berukuran kurang dari 5 mikron akan tertahan di saluran pernapasan bagian atas. Partikel berukuran 3-5 mikron akan tertahan pada saluran pernapasan bagian tengah. Sedangkan partikel yang berukuran 1-3 mikron akan masuk ke dalam kantung udara paru-paru, kemudian menempel pada alveolus. Partikel yang berukuran kurang dari 1 mikron akan ikut keluar pada saat napas dihembuskan. Substansi pencemaran udara yang masuk sampai ke paru-paru akan diserap oleh sistem peredaran darah, sehingga akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Zat tersebut dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, sehingga menghambat pembentukan hemoglobin, merusak fungsi hati dan ginjal, serta menyebabkan kerusakan saraf. Nah, alhamdulillah kalian yang masih ada di daerah-daerah, mungkin udaranya masih relatif lebih bersih dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di kawasan industri. Dari asap-asap industri itu banyak menghasilkan partikel-partikel yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, kita lihat sekarang gangguan sistem pernapasan. Gangguan yang pertama disebut dengan asma. Asma ini merupakan salah satu kelompok penyakit yang termasuk ke dalam penyakit pulmonar obstruktif menahun
atau disingkat dengan PPOM. Nah, di sini asma itu adalah penyempitan saluran nafas yang bersifat sementara akibat hipersensitivitas terhadap rangsangan tertentu, misalnya debu, rambut binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Asma ditandai dengan napas yang berbunyi, jadi sehingga disebut juga dengan bengek. Nah, di sini ada gambar A, kemudian ada gambar B. Gambar A itu adalah bronkeolus yang normal. Ya, jadi di bronkeolus itu kan ada lubangnya, ada bagian tengahnya. Nah, lubang itu merupakan tempat saluran udara masuk. Nah, kalau kita normal, lubangnya cukup besar. Tetapi kalau kita menderita asma, maka kondisi bronkeolus kita seperti di gambar B. Dia akan menyempit, kemudian di bagian tengahnya itu akan menghasilkan lendir atau mukus, sehingga menghalangi masuknya udara. Akibatnya tadi, bagi penderita asma itu akan mengalami kesulitan bernapas, serta disertai suara saat menarik napas. Kemudian tadi zat alergan, zat yang dapat memicu si asma ini bisa berupa debu, serbuk sari, asap, cuaca, kemudian tadi ada rambut binatang, gitu ya, dan sebagainya. Nah, asma ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, gitu ya. Jadi asma akan terus ada, gitu ya. Tapi ketika terjadi serangan asma, maka biasanya ini bisa dilonggarkan kembali si saluran napasnya dengan menggunakan obat. Nah, obatnya biasanya ada yang disemprotkan. Nah, kalau sudah terlalu kritis asmanya, maka bukan disemprotkan lagi, tapi harus segera diuap. Ya, diuap, dan untuk proses uap tentunya harus dilakukan di rumah sakit. Nah, sekali lagi ini asma penyakit yang tidak menular, tetapi si asma ini tadi tidak bisa sembuh. Nah, ya, dia merupakan penyakit menahun. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa asap rokok itu bisa merusak paru-paru. Nah, inilah gambar dari paru-paru yang sehat dengan paru-paru yang sudah banyak menghirup asap rokok, baik secara langsung yang disebut perokok aktif ataupun tidak langsung yang tadi disebut perokok pasif. Ini kalau kita lihat paru-paru yang sehat itu warnanya agak kemerahan, kemudian bentuknya agak besar, ya. Jantung juga sama, di sini akan berwarna agak kemerahan. Tetapi kalau yang sudah terkena banyak asap rokok, maka paru-parunya terlihat di sebelahnya. Itu warnanya akan menjadi hitam, mengering, ya. Mengering, hitam, kemudian ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, kerusakan pada paru-paru yang dapat mengakibatkan kanker atau terbakarnya paru-paru, ya. Ini adalah kondisi paru-paru yang merokok, baik pasif ataupun aktif. Kerusakan karena asap yang masuk ke paru-paru sangat panas. Selain itu, karena senyawa toksin lain yang terkandung di dalam rokok menyebabkan si paru-paru itu menjadi kering atau terbakar. Ya. Jadi seperti terbakar ini. Bukan seperti terbakar, memang terbakar. Ya. Ini bisa kalian bayangkan, dan ini bukan sehari 2 hari, tapi ini terakumulasi dalam waktu yang lama. Jadi hari ini kalian mungkin masih sehat ketika masih merokok, tapi 10 atau 20 tahun yang akan datang, ya ini yang akan terjadi. Baru kalian akan merasa paru-parunya sakit, kemudian kena kanker, dan sebagainya. Karena merokok itu bukan seperti cabai, begitu dimakan langsung terasa pedasnya. Tapi kalau bahaya asap rokok itu terakumulasi dalam waktu yang lama, dan itu tiba-tiba paru-paru ini rusaknya tidak dalam waktu hitungan hari, tapi bertahun-tahun. Jadi silakan sekali lagi ambil sikap, apakah kita mau melanjutkan merokok atau tidak. Berikutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru atau karsinoma pulmonar adalah abnormalitas sel-sel yang mengalami proliferasi atau pertumbuhan yang cepat dalam paru-paru. Faktor pemicunya antara lain merokok,
terpapar karbonil nikel atau pelebur nikel dan arsenik, senyawa dalam pestisida, polusi udara, serta genetik. Jadi, kanker paru-paru ini bersifat genetik, artinya bisa diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, sepertiga kematian orang di Amerika itu terjadi karena kanker paru-paru. Demikian juga dengan di Indonesia. Kanker paru-paru berhubungan dengan merokok, tentu ya, tadi sudah jelas. Rokok mengandung radikal bebas, nitrosamin, dan senyawa karsinogen lain yang memicu terjadinya mutasi DNA, sehingga tadi menyebabkan sel-selnya mengalami proliferasi atau pertumbuhan yang cepat di dalam paru-paru. Nah, pertumbuhan yang cepat ini tidak bagus, tapi justru membahayakan karena nanti tidak bisa dikendalikan lagi. Dan kalau sudah terkena kanker paru-paru, maka tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya. Dan sekali lagi, kanker paru-paru ini bersifat genetik, artinya bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Gangguan berikutnya pada sistem pernapasan adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini merupakan penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. Jadi, ketika ada seseorang yang terkena TBC, maka kita kalau mau ngobrol itu harus jaga jarak seperti hari ini, ya, agar udara yang keluar dari mulut si penderita itu tidak terhisap langsung oleh kita, karena dikhawatirkan udara yang keluar dari si penderita itu membawa serta bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini masuk dan terkumpul di dalam paru-paru, kemudian menyebar melalui pembuluh darah serta menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, dan kelenjar getah bening. Pada paru-paru akan terbentuk tuberkel, koloni bakteri yang dorman atau istirahat. Jika kekebalan tubuh kurang baik, maka tuberkel tadi atau bakteri yang istirahat tadi akan bertambah banyak dan membentuk ruangan di dalam paru-paru yang dapat memproduksi dahak. Nah, gejala dari tuberkulosis biasanya batuk-batuk, ya. Kemudian yang kedua adalah faringitis. Faringitis adalah peradangan pada paring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Jadi biasa disebut juga radang tenggorokan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh infeksi virus seperti influenza, bakteri seperti Streptococcus dan Corynebacterium, kemudian merokok, menelan racun, reaksi alergi, dan reflux asam lambung, pengaliran kembali isi lambung ke dalam kerongkongan atau GERD gitu ya. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan itu dapat menyebabkan radang tenggorokan atau faringitis. Yang berikutnya adalah difteri. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Berikutnya adalah pneumonia atau radang paru-paru. Adalah peradangan paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya Mycoplasma pneumoniae dan Streptococcus pneumoniae, atau disebabkan virus atau juga karena jamur. Jamurnya contohnya Aspergillus fumigatus dan Actinomyces israeli. Nah, peminum alkohol dan perokok lebih rentan terhadap penyakit pneumonia. Berikutnya kanker paru-paru tadi sudah. Berikutnya hiperkapnia. Hiperkapnia adalah peningkatan kadar CO2 dalam cairan tubuh melebihi batas normal sehingga meningkatkan respirasi, konsentrasi ion hidrogen, dan asidosis, kadar asam dalam darah berlebihan. Kemudian ada hipoksemia. Hipoksemia adalah penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri hingga di bawah batas normal. Hipoksemia dapat disebabkan oleh zat toksin seperti karbon monoksida dan sianida. Gas CO dapat mematikan karena daya ikat hemoglobin terhadap CO lebih besar.
yaitu 320 kali dibandingkan daya ikatnya terhadap O2. Tadi sudah ya dijelaskan. Kemudian berikutnya asfiksia. Asfiksia merupakan kondisi kekurangan oksigen pada pernapasan yang dapat menyebabkan kematian sebagai akibat dari kegagalan fungsi paru-paru. Tenggelam di dalam air dan gangguan sistem saraf pusat dapat menyebabkan asfiksia. Asfiksia neonatorum adalah keadaan ketika bayi gagal bernapas secara spontan dan teratur setelah beberapa saat kelahiran. Berikutnya, penyakit pulmonal obstruktif menahun. Tadi salah satunya adalah asma. Yang lainnya ada bronkitis. Bronkitis itu adalah peradangan pada selaput lendir bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus, merokok, polusi udara, debu, zat kimia, dan penyakit paru-paru. Biasanya bronkitis ditandai dengan batuk-batuk yang tidak sembuh, ya. Kemudian sering demam di waktu-waktu tertentu. Biasanya di waktu malam demamnya. Kemudian emfisema masih dalam penyakit pulmonar obstruktif menahun. Emfisema adalah kerusakan pada kantung udara atau alveolus secara bertahap, berupa lubang-lubang menganga pada dindingnya, sehingga mengurangi luas permukaan paru-paru. Emfisema dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, infeksi bakteri, dan polusi udara. Nah, yang berikutnya adalah dispena. Dispena itu sesak napas. Perasaan sulit bernapas ditandai dengan napas yang pendek karena suplai oksigen ke dalam jaringan tubuh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Dispenia dapat terjadi pada orang yang cemas atau emosinya tidak stabil, penderita kardiovaskular, pada penderita asma dan penyakit paru-paru lainnya. Berikutnya adalah apnea tidur. Apnea tidur adalah kesulitan bernapas pada saat tidur karena kegagalan pelepasan infus saraf yang menjalankan pernapasan. Apnea tidur dapat terjadi karena saat otot faring melemas sewaktu tidur. Otot pernapasan tidak dapat berkontraksi ketika inspirasi dan lidah terjatuh menyumbat jalan pernapasan. Gejalanya adalah mendengkur keras, ngorok, nyeri kepala di pagi hari, kelelahan, dan mengantuk di siang hari. Berikutnya adalah influenza, parainfluenza atau sindrom batuk pilek, flu burung, dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Semuanya merupakan gangguan saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Influenza disebabkan oleh virus orthomyxovirus, parainfluenza oleh parainfluenza virus, flu burung oleh HPA4, kemudian strain H5N1. Kemudian sedangkan SARS adalah SARS coronavirus. Flu burung dan SARS dapat menyebabkan kematian. Dan yang terakhir, gangguan pada sistem pernapasan yang lagi populer hari ini adalah corona, virus corona. Virus corona bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Bedanya dengan yang tadi, corona itu ditandai dengan hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Jadi kalau masih kita sesak napas tapi masih bisa mencium aroma tertentu, masih bisa merasakan rasa tertentu lidahnya, berarti ada kemungkinan bukan corona. Tapi kalau kita sudah sesak napas, kemudian tidak bisa mencium aroma tertentu, kemudian tidak bisa merasakan rasa-rasa makanan dan lain sebagainya, nah ada kemungkinan, atau mati rasa gitu ya, ada kemungkinan itu kita positif terkena virus corona ya. Semoga kita semuanya dilindungi dan dijauhkan dari virus tadi. Bahasan terakhir dari sistem pernapasan adalah teknologi sistem pernapasan. Nah, beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia itu telah banyak dikembangkan. Antara lain, ada yang disebut dengan tracheostomy. Tracheostomy adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Tracheostomy biasanya dilakukan pada penderita difteri akut.
Jadi dilubangi bagian trakeanya. Bagian trakea itu kemarin ada di bagian leher. Jadi lehernya yang dilubangi. Sehingga nafasnya bukan langsung melalui hidung atau melalui mulut, tapi langsung melalui trakeotomi tadi atau trakea. Ya. Kemudian pulmotor. Pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan shock karena sengatan listrik. Berikutnya adalah terapi oksigen. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Kemudian terakhir, terapi oksigen hiperbarik adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbatik yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. 1 ATP itu sama dengan 760 mmHg. Nah, terapi oksigen hiperbarik dilakukan untuk membantu proses penyembuhan luka maupun proses anti penuaan atau peremajaan jaringan tubuh. Nah, itu tentang teknologi-teknologi yang dikembangkan di dalam sistem pernapasan. Alhamdulillah, materi sistem pernapasan sudah selesai. Silakan dipelajari ulang. Dan pertemuan kita hari ini pun Ibu cukupkan sekian. Jika ada yang masih kurang dipahami, silakan kalian ajukan pertanyaan lewat WA Group atau Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.